Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mencurahkan semua nikmat-nikmatnya pada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Yang akan melanjutkan pembahasan tentang puasa. Dan salawat dan taslim semoga selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat beliau, hingga umat beliau yang meniti sunnahnya hingga akhir zaman. Sebelum kajian ini dimulai, Anda akan membaca tata tertib selama kajian berlangsung. Yang pertama, kami mohon pada semua partisipan Zoom untuk men-check-in menggunakan nama asli. Kemudian yang kedua, kami mohon pada semua partisipan Zoom untuk mute audio dan video. Kami tekankan lagi, kami mohon pada semua partisipan Zoom untuk mute audio dan video agar tidak mengganggu keberlangsungan kajian pada pagi hari ini. Kemudian yang ketiga, pertanyaan bisa diketik via chat room Zoom atau pada kolom komen pada YouTube Kalbun Salim TV. Kemudian yang terakhir atau keempat, kami persilakan pada semua partisipan Zoom untuk bertanya langsung pada Ustadz pada sesi tanya jawab nanti. Dan kami mohon sebelumnya untuk raise hand. Dan kami infokan al-afu minkum karena di bulan Ramadan ini waktunya sangat singkat, maka dari itu tidak ada sesi kuis untuk sementara. Mungkin sekian mukadimah yang dapat Anda sampaikan, dan selebihnya kami persilakan waktu dan tempat pada Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafaddal mashkur. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Segala puji bagi Allah, salat dan salam semoga tercurahkan untuk utusan Allah. Hibbati fillah, hari ini kita masuk tanggal 7 Ramadan. Namun kita sudah melihat atau masih melihat sebagian umat Islam yang memilih untuk tidak berpuasa. Padahal setannya dibelenggu. Pintu-pintu neraka ditutup. Pintu-pintu surga dibuka. Tempat-tempat kemaksiatan kita lihat sepi. Tempat-tempat ketaatan rumah Allah ramai. Pemandangan di kanan kiri kita melihat orang-orang yang berpuasa. Sebagian membaca Al-Quranul Karim. Sebagian sedang berzikir. Yakni penyeru-penyeru untuk jadi orang baik di bulan Ramadan ini sangat banyak sekali. Dan terus kita melihat hal itu. Tapi kenapa masih ada yang nggak puasa? Secara hukum kita sudah bahas bahwa saum Ramadan adalah salah satu rukun Islam. Ahibati fillah, keutamaan berpuasa di bulan Ramadan mungkin kita sudah sering dengar disampaikan di berbagai kesempatan. Hari ini kita akan membicarakan fadilah puasa. Ibadah puasa sendiri. Bukan puasa Ramadan. Puasa Ramadan dan yang lainnya.
Dan kita akan membicarakan berbagai macam puasa sunnah. Kenapa? Karena ilmu biasanya menjadi motivator orang untuk beramal. Pengetahuan yang benar itu akan mendorong orang untuk melakukan tindakan. Ketika kita tahu sebuah lembaga ini membuka lapangan pekerjaan dengan gaji yang tinggi, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang sedang mencari pekerjaan? Mereka akan berlomba-lomba. Bila dikatakan lowongan pekerjaan di sana cuma 2 yang daftar 100 orang. Tahu dia yang diterima cuma 2. Tapi semua berharap dia yang diterima. Itu dorongan dari ilmu pengetahuan. Karena kita tahu. Tapi kalau kita nggak tahu, ya nggak tahu itu bahasa kerennya bodoh. Kalau kita nggak tahu, ya kita nggak ngapa-ngapain. Orang pada ngantri berlomba-lomba, kita tanya, ngapain orang-orang di sana? Maka hari ini kita akan berbagi ilmu tentang keutamaan puasa ini. Mungkin yang sudah berpuasa tertarik untuk lebih rajin berpuasa. Yang belum berpuasa bertobat kepada Allah untuk kemudian berpuasa. Karena kita tahu yang dapat pahala di bulan Ramadan ini gak semua yang puasa. Entah apakah 6 hari yang udah berlalu, hari ini juga yang udah yang akan kita lewatin ada pahalanya enggak. Wallahu a'lam. Syarat diterimanya puasa adalah imanan wahtisaban. Karena kita beriman dan karena kita berharap pahala. Dapat apa sih orang puasa itu? Taib ahibati fillah, yang pertama. Ana bacakan hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan keutamaan puasa ini. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi Rasulullah SAW. Faqultu murni bi amrin akhudhuhu anka. Perintahkan kepada aku satu perintah yang aku akan pegang dari engkau. Akan komitmen menjalankan. Faqala alaika bis-shaum fa innahu la mithla. Alaika bis-shaum. Hendaklah engkau berpuasa. Dia adalah amalan yang tak tertandingi. Nggak ada yang nyamai puasa. Rawahun Nasa'i. Engkau mungkin bersedekah. Engkau mungkin membantu orang lain. Tapi ingat, puasa ini ibadah yang tak tertanding. Kemudian dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, Qala Allahu Azza wa Jal. Allah berfirman. Ini hadis sering kita dengar. Ketika khutbah Jumat, ketika kajian-kajian. Seakan-akan hadis ini untuk puasa Ramadan. Bukan. Hadis ini untuk semua puasa. Tentunya Ramadan lebih tinggi lagi daripada ibadah sunnah. Qala Allahu Azza wa Jal, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Semua amalan Adam itu, anak Adam itu milik dia. Kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Itu milikku. Dan aku akan memberikan pahala atas puasa. Artinya ini keutamaan puasa Ramadan. Ayo puasa secara umum ya. Bahwasanya ibadah puasa ini milik Allah Jalla Jalaluh. Di mana Allah akan memberikan balasan secara sendiri. Para ulama menjelaskan apa maksudnya
puasa itu milikku dan aku yang akan memberi pahala. Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan bahwasanya ada 10 penjelasan tentang hal ini. Di antaranya makna puasa itu milikku dan aku yang akan memberikan balasan, bahwasanya puasa itu nggak ada riak di dalam. Nggak terjadi riak di dalam ibadah puasa. Sebagaimana terjadi di ibadah-ibadah lainnya. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan ketika amalan-amalan itu dimasukin riak, sedangkan puasa ini enggak. Kenapa kok? Karena enggak ada yang tahu orang itu puasa kecuali Allah Azza wa Jalla. Enggak ada yang tahu. Sahih. Sebagaimana pernah kita sampaikan bahwa puasa itu tidak mengerjakan sesuatu, tapi puasa itu meninggalkan sesuatu. Nggak ngapa-ngapain. Kalau berbuat sesuatu, ya mungkin aja riya. Karena dilihat orang, ketahuan orang. Sedangkan puasa, nggak ada yang tahu. Kecuali kalau dia ngomong. Tapi ibadah puasa ini, nggak ada yang tahu. Sehingga ada orang yang berpuasa sunnah, subhanallah. Dikatakan ini orang sampai meninggal puasa sunnah. Nggak ada yang tahu keluarganya, wala kawan-kawan. Setelah meninggal baru ketahuan. Jadi ini orang kalau berangkat kerja, dia ambil bekalnya, makanan dia. Di tengah jalan dia sedekahkan. Sampai ke tempat kerjanya, orang-orang berpikir orang ini sudah makan di rumah. Ketika pulang, dia makan malam, itulah berbuka. Ada yang tahu. Karena tidak melakukan suatu gerakan. Seperti sholat, jelas. Kita kalau sholat ya satu kampung tahu, apalagi sholat berjamaah. Tapi puasa ini, puasa Ramadan aja. Di tengah-tengah orang-orang yang nggak berpuasa, kadang-kala orang nggak tahu fulan ini puasa. Di kantor nih umpamanya, kawan-kawannya nggak puasa, dia puasa. Dia tidak melakukan gerakan tertentu sehingga dia diketahui. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua atau maksud yang kedua, bahwasanya aku yang akan memberikan pahala, yakni Allah saja yang tahu berapa pahala untuk orang yang puasa. Dilipat gandakan menjadi berapa. Sedangkan amalan-amalan yang lainnya Allah udah kasih tahu. Al-hasanatu bi asyri amthaliha. Kebaikan itu dilipat gandakan jadi 10 sampai 700 kali lipat sampai yang Allah kehendaki. Kecuali puasa. Allah tidak menentukan kalau ada orang pakai tarif ya. Bukan tarifnya. Nggak ada ketentuannya berapa mau dikasih. Karena memang dia itu meninggalkan makan dan minum serta syahwatnya karena Allah Azza wa Jalla. Makna yang ketiga, puasa itu milik Allah. Artinya kita kalau sedang puasa, kita ini mengerjakan sebuah ibadah yang sangat spesial. Milikku kata Allah Azza wa Jalla. Apa maknanya? Bahwasanya ini menunjukkan annahu ahabbul ibadat. Bahwa puasa adalah ibadah yang paling dicintai di sisi Allah dan itu yang lebih utama. Makanya Allah menisbatkan kepada dirinya. Tadi di hadis pertama yang kita baca, hadis Abi Umamah, Nabi SAW mengatakan alaika bisawm. Hendaklah kau puasa. Puasa itu tidak ada yang dapat menandingi. Kemudian makna yang keempat, Allah mengidhafahkan, menisbatkan, menyematkan puasa kepada dirinya. Ini sebagai penisbatan kemuliaan dan keagungan. Sebagaimana masjid disebut Baitullah, Ka'bah disebut Baitullah. Itu menunjukkan kemuliaan. Begitu pula dengan puasa ini. Karena memang dia benar-benar beribadah untuk Allah Azza wa Jalla.
Ibn Uyainah, Sufyan ibn Uyainah menyebutkan, "Idza kana yaumul qiyamah yuhasibullah 'abdahu." Pada hari kiamat Allah akan menghisap hambanya. Wa yuaddi ma 'alaihi minal madzalim min sa'iri amali. Kemudian akan dibayarkan tuh. Kalau ada kezaliman-kezaliman yang dia lakukan akan dibayarkan dari sholatnya, dari sedekahnya, dibayarin tuh. Kecuali puasa. Illa shaum. Artinya ketika tersisa hanya puasa yang dia miliki dan kezaliman masih ada, artinya masih ada orang-orang yang menggugat dia, maka Allah akan memasukkan dia dengan puasa. Allah yang menanggung pembayaran atau pelunasan kezaliman-kezaliman yang dilakukan. Puasa. Maka jangan meremehkan ibadah puasa. Apalagi Ramadan. Baik, hadis yang ketiga. Hadis Hudzaifah ibn al-Yaman. Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salah was-shaum was-sadaqah wal-amru wan-nahi. Muttafaq alaih. Fitnah, ujian, cobaan, kekacauan yang terjadi di keluarga. Sama anak, ada fitnah harta, fitnah tetangga. Itu dihapuskan dengan sholat. Masih sholat masuk juga. Sholat, puasa, sedekah, dan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa kata Utsman? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul as-siyamu junnatun minan nar ka junnati ahadikum minal qital. Puasa itu adalah perisai. Yang sedang puasa, rasakan nih. Engkau seakan-akan sedang memegang perisai itu. Dari apa? Minan nar, dari api neraka. Ka junnati ahadikum minal qital. Seperti perisai salah seorang di antara kalian ketika berperang. Loh, buat apa perisai itu? Ingat, ana, antum, orang tua antum, orang tua ana. Semua orang yang beriman itu akan melewati neraka. Kita akan melewati neraka. Sebagaimana kita sudah membahasnya tentang sirat. Di mana Allah mengatakan, wa in minkum illa wariduh. Semuanya akan melewati neraka. Dan api neraka itu akan berkobar-kobar. Ada pengait-pengait yang mengait orang yang melewatinya. Ketika engkau punya puasa, maka tergantung sebanyak apa puasamu. Sehingga api neraka yang hendak menjamah kulitmu itu tertahan dengan perisai itu. Rasakan dalam dirimu. Ketika engkau puasa, aku sedang membuat perisai untuk melewati api neraka. Untuk melewati sirat. Sehingga orang jadi sungguh-sungguh berpuasanya. Bukan karena ikut-ikutan dia berpuasa. Tapi karena keimanan akan adanya sirat. Yang terbentang di atas neraka jahanam. Yang harus dilewati. Makanya ada orang yang lewat itu sekejap mata. Nyampe. Ya bagaimana? Ketika dia secepat itu dengan perisai yang dia miliki. Dia tidak tersentuh dengan api neraka. Kemudian di hadis itu rawahu Ibnu Majah. Tapi hadis yang diriwayatkan Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnah wa hisnun hasinun minan nar. Puasa itu perisai dan benteng yang sangat kokoh dari. Ini orang ketika puasa biasanya terjauh dari perbuatan maksiat. Jaga diri. Oh gimana mau berbuat maksiat Ustaz? Makan aja anak enggak. Makan yang halal enggak. Kok mau melakukan yang haram? Ya, itu puasa. Menciptakan benteng dari luar tubuhnya dan benteng di dalam hatinya. Untuk diselamatkan dari api neraka kelak di akhirat nanti. Kemudian orang yang puasa ini punya doa mustajab. Makanya kadang-kala orang tua ketika anaknya ujian, dia mengatakan, nak ibu mau puasa.
Mau buat apa ibu puasa? Kepingin doanya dikabulin. Jadi ada kondisi, ada tempat, ada waktu dikabulkan. Ini kondisi ketika engkau berpuasa, subhanallah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, "Thalathu da'awatin la turaddu. Da'watul walid, wa da'watul sa'im, wa da'watul musafir." Rawahul Baihaqi. Ada 3 doa yang tidak ditolak. Yang pertama, doanya orang tua. Doanya orang yang berpuasa. Doanya orang yang sedang dalam perjalanan. Subhanallah. Ini bukan hanya Ramadan. Tapi sepanjang tahun ketika engkau melaksanakan puasa, engkau berada dalam kondisi yang doamu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di bulan Ramadan, lebih lagi jemaah. Lebih lagi. Jadi semua keutamaan yang kita baca untuk puasa secara umum di Ramadan, maka Ramadan akan menambah keutamaan dan keistimewaan puasa ini. Akan menambah keistimewaan dikabulkannya doa. Coba engkau mengevaluasi diri. Di hari-hari yang sudah berlalu. Berapa banyak engkau berdoa? Berapa banyak? Kalau tiap hari engkau berdoa, ya setengah jam, 30 menit. Masya Allah. Kapan berdoanya? Terserah. Engkau kan puasa. Mau sekarang, duduk di rumahnya, lalu dia mengangkat doa, menghadap kiblat, minta sama Allah Azza wa Jalla. Mau nanti antara adzan dan qomat supaya dapat 2. Dapat waktu mustajab dan kondisi yang mustajab. Mau tidur siang, sebelum tidur siang ana mau berdoa minta sama Allah. Engkau kondisimu, kemanapun kau pergi. Nggak harus di masjid. Mungkin engkau di ruang kerjamu. Mungkin engkau di atas kendaraanmu. Ini waktu, ini bukan waktu ya, kondisi. Kondisi yang mustajab. Sampai engkau berbuka. Setelah itu ya udah nggak puasa, udah berbuka. Maka manfaatkan Ramadan untuk berdoa. Kemudian nih hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innaka latasumud dahr wa taqumul lail. Nih katanya Nabi SAW, Abdullah, katanya engkau puasa terus, nyambung, gak berbuka. Dan sholat malamnya juga sholat terus, gak tidur. Faqultu na'am. Iya. Maka Nabi SAW, idza fa'alta dhalika, innaka idza fa'alta dhalika, hajamat lakal ain. Kalau engkau melakukan itu, akhirnya matamu jadi rusak. Wa nafihat lahul anfus. Jiwamu jadi nggak jadi semangat. Jadi lemah nanti. La shoma man shoma dahr. Nggak puasa. Orang yang puasa sepanjang setahun penuh. Tapi engkau puasa 3 hari itu dalam sebulan. Itu sudah sama dengan puasa sebulan penuh. Masya Allah. 3 hari puasa. Seakan-akan puasa setahun. Ini dalam 1 bulan maksudnya. Nanti kita akan bicara tentang puasa-puasa sunnah jenis-jenisnya. Kemudian Rasul SAW dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ini sebuah keutamaan yang harus ada dalam benak kita. Tadi kita bicara Allah yang menanggung pahalanya. Amalan yang paling disukai Allah Azza wa Jalla. Kita bicara dia adalah tameng, perisai yang akan menyelamatkan kita dari api neraka. Dan subhanallah, ada satu keutamaan yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah. Maknanya di jalan Allah bisa jalan Allah secara umum. Yakni dia ikhlas lillahi ta'ala mengamalkan itu. Makna lainnya dalam perjalanan peperangan. Berjihad dengan Allah Azza wa Jalla. Dia berpuasa. Ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka selama 70 tahun. Apa nggak bisa kita menghadirkan perasaan tadi itu?
kita sedang membuat tameng, ana sedang menjauhkan wajah anda dari neraka. Kenapa? Wajah ana nanti akan melewati neraka. Dan kita tahu, ketika Allah memerintahkan malaikatnya untuk menyeret orang-orang pelaku dosa, itu diseret di wajah. Kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Puasa akan menjadi tameng yang menyelamatkan dari neraka dan menjauhkan kita 70 tahun. Tapi fisabilillah, ikhlas, bukan ikut-ikutan. Bukan karena maksud duniawi, tapi benar-benar mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian hadis Sahal bin Sa'ad. Nabi SAW mengatakan, fil jannati thamaniyatu abwab. Di surga itu ada 8 pintu. 8 pintu. Fiha babun yusammar rayyan. Di sana ada satu pintu yang namanya Ar-Rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Nggak akan memasuki pintu itu kecuali orang-orang yang ahli puasa. Bukan puasa Ramadan ya. Puasa Ramadan plus puasa-puasa sunnah. Nggak ada yang masuk kecuali orang yang puasa. Fa idza dakhala akhiruhum ughliqa. Kalau sudah yang terakhir masuk, ditutup sudah. Selesai. Ini khusus buat orang-orang yang berpuasa. Hadis rawahul Bukhari wan Nasa'i. Tambahan tadi dari Nasa'i. Baik. Apalagi kok teman puasa. Kita ini ketika berpuasa sudah merencanakan. Kenapa engkau puasa? Aku kepingin masuk dari pintu Rayyan. Ya mungkin aku gak banyak sodakohnya. Tapi semoga. Karena puasa ini gak kayak sodakoh. Sodakoh ya orang kaya yang bisa. Orang miskin mungkin dikit-dikit sodakohnya. Tapi kalau puasa, semuanya bisa puasa. Kadang-kala orang kaya nggak bisa puasa. Kenapa? Karena ya, godaan. Makanan ini itu. Tapi orang miskin, Nabi SAW sering puasa pagi hari baru niat. Karena nggak ada makanan. Maka ini jadi motivasi kita. Seorang laki-laki, seorang perempuan ketika pagi nggak ada makanan, udah niatin puasa. Nggak usah kebingungan. Kemudian ahibati fillah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati ghurafan yura dhuhuruha min butuniha wa butunuha min dhuhuriha atau tura dhuhuruha min butuniha wa butunuha min dhuhuriha. Di surga itu ada tempat spesial, masuknya pintu spesial, di dalamnya ada tempat spesial. Tempatnya seperti apa? Ada kamar-kamar yang tinggi. Kalau kita ngelihat orang yang tinggal nanti di kamar-kamar, di loteng-loteng itu, seperti kita melihat bintang-bintang. Ketika fajar, atau ketika matahari terbenam, kita ngelihat ada bintang yang tinggi-tinggi. Seperti itu kita melihatnya. Orang yang punya kamar-kamar. Sekarang gedung tertinggi di dunia berapa? 1 kilo mungkin. 2 kilo mungkin kalau ada. Ini seperti bintang-bintang itu. Wallahu a'lam. Buat apa nanti bintang-bintang itu? Mungkin buat tempat orang-orang yang Masya Allah. Dan lokasi, bukan lokasi, bentuk kamarnya. Kita itu kalau ngelihat seorang arsitek membangun sebuah kamar ya. Atau sebuah ruangan. Takjub kita, ya Allah indah banget kamarnya. Tapi belum ada arsitek yang bisa membuat ruangan yang dari luar sama dalam kelihatan. Artinya yang di dalam, ketika di dalam dapat melihat luarnya bangunan ini. Kalau dia di luar kelihatan sama dalamnya ruangan ini. Mungkin kalau dari luar kelihatan biasalah pakai kaca kelihatan. Tapi ini yang dari dalam kelihatan. Faqama A'rabi. Orang Badui itu langsung tanya. Liman hiya ya Rasulullah. Buat siapa kayak gitu itu? Qala liman atabal kalam. Buat orang yang ngomongnya baik. Wa at'amat ta'am, dan suka berbagi makanan. Wa adamas siyam, dan selalu puasa. Selalu rajin puasa orang ini. Wa shalla bil lail wan nasu niyam, dan dia salat di malam hari dalam kondisi orang-orang sedang tidur. Orang ini punya 4 sifat. Kalau kurang salah satunya, ya kurang lagi pahalanya. Apa sifat yang pertama? Ngomongnya baik, suka berbagi makanan, rajin puasa, rajin sholat malam. Oh subhanallah. Ramadan ini kesempatan kita untuk dapat 4 ini.
bisa kita kerjakan di bulan ini jamaah. Dan semoga selesai Ramadan kita tetap bisa menjaganya. Kemudian jamaah, hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yawmal qiyamah. Kita ini sering ngomong, kalau engkau masuk surga jangan lupa sama aku ya. Mencari syafaat. Semoga kita dapat syafaat. Nih syafaat di depan kita. Kok nggak diambil? Siapa yang akan memberikan syafaat? Puasa dan Quran. Kelak pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada hamba. Yaqulu siyam, puasa akan mengatakan, ay Rabbi, mana'tuhu ta'am wasyahawat bin nahar. Wahai Rabbku, ketika hidup di dunia, aku menghalangi dia dari makanan dan syahwatnya sepanjang hari. Fasyafi'ni fi. Terimalah syafaatku untuk dia. Puasa mau ngasih syafaat. Artinya puasa nggak tega ketika lihat orang puasa ini mau diadab. Dia datang minta sama Allah. Dia akan belain nih orang, ya Allah, dia puasa. Masa mau diadab? Wa yaqulul Quran, Quran akan datang juga belain engkau dengan mengatakan, mana'tuhun naum bil-lail, di malam hari aku halangi dia dari tidur. Ketika orang-orang pada tidur, dia bangun nggak tidur. Dia membaca aku. Dalam sholat lebih utama baca Quran. Fasyafi'ni fi. Tolonglah dia ya Allah. Terimalah syafaat kami. Fayusyafa'an. Diterima syafaatnya. Rawahu Ahmad. Sehingga kok ketika puasa, ketika baca Quran, hadirkan nih. Mudah-mudahan yang aku baca kelak hari kiamat akan memberikan syafaat kepada. Semangat orang itu beribadah. Ketika dalam bayangan dia sedang melakukan apa? Karena memang amalan-amalan ini jamaah nggak diganjar di dunia. Kemudian hadis Al-Harith Al-Ash'ari. Ketika dia mengatakan bahwa Nabi SAW berkata, Allah memerintahkan kepada Nabi Yahya bin Zakaria untuk menyampaikan kepada Bani Israel 5 perkara agar mereka mengamalkan. Akhirnya Nabi Yahya ngumpulin orang-orang di Masjidil Aqsa sampai penuh itu Masjidil Aqsa. Orang-orang sampai berdiri di depan teras, mereka berdiri di depan balkon-balkon bangunan yang tingkat untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Zakaria. Dan luasnya Masjidil Aqsa itu 14 hektar. Penuh manusia. Bayangin. Berapa orang yang hadir pada di antara yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Zakaria, wa amurukum bisyam. Wa amurukum bisyam. Aku perintahkan kepada kalian untuk berpuasa. Fa inna mathala dzalika kamathali rajulin ma'ahu surratun min miskin fi isabah. Kulluhum yajid rihal misk. Permisalan puasa itu seperti seorang yang bawa wadah. Bawa kantong di dalamnya ada misik. Dia lagi kumpul sama banyak orang. Dan semua orang mencium aromanya. Wa inna khalufa misaim. Sesungguhnya aroma mulut orang yang berpuasa atyab indallah min rihil misk. Lebih wangi di sisi Allah daripada aroma misik itu. Bayangin ketika engkau puasa, engkau itu sedang membuat aroma mulutmu wangi di sisi Allah. Engkau nanti akan dihisap antara engkau sama Allah tanpa ada penerjemah. Dan bagaimana aroma mulutmu itu wangi. Subhanallah, ketika orang sibuk mencuci mulutnya dengan pewangi mulut, ada obat ini, obat itu, macam-macam. Oke lah untuk di dunia tafadhol. Tapi engkau perlu mencuci mulut dengan puasa. Orang puasa itu, kenapa mulutnya wangi? Karena dia nggak ngomong kotor.
dia nggak dusta. Dia nggak ribain orang. Kalau dia masih ribain orang, masih ngomong kotor, masih berdusta, nggak ada gunanya puasanya. Nabi SAW mengatakan, "Falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Apa gunanya dia puasa? Kalau ngomong kotor. Jadi wanginya mulut orang berpuasa ini bukan karena perutnya yang kosong. Tapi karena dia ketika berpuasa, dia lebih menjaga lisannya. Sampai Nabi SAW mengatakan, kalau ada yang ngajak berantem, katakan, aku sedang puasa. Ana so'im, ana so'im. Jaga mulutnya. Maka tolong di Ramadan ini dan di luar Ramadan, rasakan engkau sedang mewangikan mulutmu. Cucilah mulut kita dengan puasa. Jemaah. Kemudian puasa ini, ya, insya Allah dapat mengontrol nafsu kita. Hadis anak muda yang disuruh nikah, yang nggak bisa nikah, disuruh berpuasa. Baik, ahibati fillah. Orang yang nggak puasa di bulan Ramadan kita tahu ya hukumannya. Bagaimana Nabi SAW melihat setelah dikasih fadilah yang banyak. Itu puasa sunnah tadi yang kita bicarakan secara umum. Dan terjadi di bulan Ramadan. Masih nggak puasa. Kata Nabi SAW, aku melihat orang-orang yang digantung terjungkir. Kakinya yang dibantol. Seperti kita melihat, kalau ada kambing habis dipotong, diangkut tuh, diikat ya. Itu manusia seperti itu. Musyaqqaqatun ashdaqu. Robek-robek pipi mereka. Tasilu ashdaquhum daman. Darah itu mengalir dengan deras. Qultu man haula? Siapa? Siapa? Qala haula alladhina yuftiruna qabla tahillati sawmihim. Rawah Ibnu Khuzaimah. Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktu berbuka itu tiba. Engkau pikir aman dirimu ketika nggak puasa Ramadan? Atau engkau puasa cuma 10 hari? Atau cuma 15 hari? Maka bagi orang-orang yang bekerja keras, niatkan puasa. Niatkan puasa. Malam hari engkau sudah niat puasa Ramadan. Karena engkau tahu pekerjaanmu cukup berat. Hindari begadang di malam hari. Kemudian sahur yang cukup, yang sesuai dengan pekerjaan. Minum vitamin. Jangan, oh anak kerjanya susah. Niat. Perkara nanti engkau bekerja tengah waktu benar-benar engkau nggak mampu, engkau takut pingsan, engkau jadi sakit. Berbuka nggak ada masalah. Tapi niat berpuasa. Dan sungguh-sungguh. Ingat, kebanyakan yang membuat orang nggak kuat berpuasa atau produktivitasnya berkurang ketika berpuasa, itu bukan karena puasanya. Tapi karena hal lain yang kita kadang-kala lupa. Apa penyebabnya? Kurang tidur. Kurang istirahat. Begadang untuk hal-hal yang tidak berguna. Tapi kalau engkau sholat malam itu menyehatkan badan kamu. Kemudian engkau istirahatnya cukup. Dan engkau mengakhirkan sahurmu. Mampu insya Allah puasa. Tapi karena engkau memang enggak niat. Maka apa gunanya engkau bekerja? Ya dapat fulus berapa sih? Kalau akhirnya hukuman yang menantimu begitu. Barakallahu fiik. Taib jamaah, itu berkaitan dengan fadilah. Kita akan masuk ke puasa sunnah. Tapi puasa sunnah ini panjang. Kayaknya puasa sunnah kita tunda pekan depan mungkin, Ogi. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ogi? Ya, Ustaz. Iya, seperti itu aja ya. Ya. Nah, barakallahu fiik. Nah, Anda kembalikan ke pembawa acara Ustaz Ogi. Jazakallah khair. Nah, tafadhal.
Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami sampaikan pada Ustadz kami, Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah, LCMA, Hafizahullah Ta'ala, atas materi yang telah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Langsung saja kami panggil pada Cicih Yasih, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Barakallahu fiik, Ustaz. Fiik wa barak. Ini ada beberapa pertanyaan. Masya Allah, beberapa pertanyaan ini. Kayaknya Ogi nanti perlu disampaikan kepada penanya. Satu pertanyaan. Naam, tafadhali. Mumpung kesempatan, Ustaz. Nah. Masya Allah, beneran. Karena ini sebenarnya pertanyaan dari kajian yang udah lama sih. Jadi ada kesempatan jadi baru bisa ditanyakan. Siap. Tafadhali. Di satu waktu kajian Ustaz pernah menasihati untuk berdoa memohon kesabaran. Doanya itu Robbana Afrik alaina sobron. Terus tapi di kajian lainnya Ustadz memberi nasihat untuk berdoa memohon afiyah. Nah, mohon penjelasannya Ustadz, kapan waktu untuk memohon doa kesabaran tersebut, sama maksudnya kayak kontras gitu. Di satu waktu Ustadz menyuruh doa itu dibacakan, di satu waktu Ustadz menyuruh kita untuk berdoa memohon afiyah gitu. Siap. Dan satu lagi Ustadz, bagaimana cara menjelaskan kepada anak ketika anak itu menanyakan tentang robnya? Maksudnya dia, saya sudah berusaha menjelaskan dengan ilmu yang saya tahu gitu, bahwa Allah itu ada di arasinya. Tetapi sepertinya anak itu masih sedikit membayangkan wujudnya seperti apa, terus dia Allah itu makan minum atau tidak gitu. Jadi mohon nasihatnya Ustadz agar anak bisa menyampaikan ke anak-anak. Nah, Masya Allah. Jazakallah khairan Ustadz. Wa iyyak. Barakallahu fiik. Masya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jamaah rahimakumullah. Berkaitan dengan doa minta kesabaran. Jadi memang kita itu diarahkan untuk minta afiah. Ketika paman Nabi SAW Abbas bin Abdul Muttalib minta doa sama Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, salillahal afiyah, mintalah afiyah. Mintalah afiyah. Beberapa waktu lagi datang lagi minta doa, mintalah afiyah. Afiyah ini keselamatan dari segala bencana, dunia dan akhirat. Makanya tiap pagi dan petang Nabi SAW membaca doa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhir. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya, sampai akhir doa. Tiap hari. Jadi Nabi SAW mengajarkan untuk memperbanyak doa itu. Kapan doa minta kesabaran? Nggak boleh minta kesabaran sebenarnya. Ada riwayat walaupun didhaifkan kalau nggak salah. Kalau minta kesabaran berarti minta bencana gitu. Minta musibah kalau minta kesabaran. Maka doa minta kesabaran ini tatkala menghadapi musibah. Bagaimana tukang-tukang sihir Fir'aun ketika diancam akan dibunuh, maka mereka minta kesabaran sudah. Karena mereka tahu yang dilakukan Fir'aun ini, ya mereka tahu dengan kebengisan Fir'aun. Maka kalau sudah ada di hadapan mata, minta kesabaran. Ketika dalam posisi perang, musuh di hadapan kita minta kesabaran. Namun ketika kita lagi senang, maka mintalah afiyah. Jadi mungkin itu kondisi kapan kita minta afiyah. Minta afiyah ini secara umum ya, itu yang kita minta. Tapi tatkala kita kena musibah, ya kita tetap minta afiyah, nggak berhenti. Baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi menghadapi musibah yang sudah kita rasakan, kita minta kesabaran sama Allah. Supaya jangan sampai musibah yang menimpa ini membuat kita nggak sabar gitu. Afiyah tetap diminta sepanjang waktu. Sedangkan sabar diminta di saat-saat tertentu. Adapun pertanyaan anak kita tanya ya. Anak-anak itu macam-macam umurnya.
ada yang sudah dapat dikasih penjelasan secara logis. Tapi ada yang kasih penjelasan secara umum. Katakan Allah itu bagaimana? Katakan Allah itu maha besar. Kita lihat tuh semua yang ada ini ciptaan Allah Azza wa Jalla. Allah tuh nggak bisa digambarkan. Tapi kebesaran Allah bisa kita lihat. Nanti kita akan melihat Allah Azza wa Jalla. Kalau dikatakan Allah itu makan apa tidak? Lah, Allahus Samad. Allah nggak makan, nggak minum. Makanya Allah ketika mengatakan ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku nggak butuh mereka cari kerjaan atau bekerja untuk kasih rezeki atau kasih makan Allah Azza wa Jalla. Maka kita kasih penjelasan tentang kebesaran Allah. Kita bisa sebutkan tentang sifat-sifat Allah dengan nama-namanya. Allah itu maha pemaaf. Allah yang menciptakan. Allah ini. Pokoknya ada gambaran daripada anak itu. Allah itu maha segala-galanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tentang fikih haid. 8 bulan terakhir haid saya siklusnya berubah. Hari ke-1 sampai ke-4 haid. Suci di hari ke-5 sampai ke-6 dan saya sholat. Lalu hari ke-7 sampai ke-9 keluar darah lagi tapi sedikit bukan flek. Dan saya tidak sholat selama masih ada sisa-sisa darah. Siklus haid saya 8 bulan terakhir rutin seperti itu. Yang saya tanyakan, darah yang keluar setelah suci tersebut apakah darah haid yang belum selesai? Kemudian saat jeda tersebut apakah boleh sholat dan puasa atau menunggu sampai benar-benar sudah ada tidak ada darah lagi. Terasa. Mohon pencerahannya Ustaz, jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Ini ujian buat anak Adam. Sehingga dia harus terus belajar. Bukan anak Adam ya, putri Adam. Bicara haid. Ada hukum-hukum yang berkaitan dengan dia. Kalau dia bersih, kemudian setelah itu datang bukan darah, kayak flek yang keruh-keruh seperti itu nggak ada masalah, berarti bukan darah haid. Tapi kalau kemudian darah memang yang keluar, berarti itu darah haid. Bukan yang tertunda, yang memang modelnya seperti itu. Kalau tadi dikatakan bisa jadi ada perempuan yang karena suntik KB ya, atau karena minum obat, atau karena ada sesuatu di rahimnya yang menyebabkan siklus haid dia tidak beraturan seperti itu. Maka tatkala darah itu keluar, dia berhenti berpuasa, dia berhenti sholat. Tapi ketika dia bersih, memang bersih, benar-benar bersih, dia sholat. Ketika datang lagi, dia tahan lagi seperti itu. Nanti ada darah namanya istihadah. Darah istihadah ini darah penyakit yang terus keluar biasanya. Darahnya berbeda dengan darah haid. Ini penyebabnya ada masalah di rahim kadang-kala seperti itu. Kalau istihadah, darahnya bukan darah haid, maka dia berpuasa, dia sholat. Karena bukan darah haid. Tapi kalau darah haid, tetap dia berarti meninggalkan puasa, dia meninggalkan sholat. Darah istihadah ini jemaah, kadang-kala ada yang full sebulan penuh. Terus seperti itu. Terus gimana dia sholat? Ya dia sholat. Kalau dia bisa membedakan, oh ini lagi haid ini. Sekarang nih. Ya dia nggak sholat, nggak puasa. Setelah itu, maka dia sholat dan puasa. Hanya saja dianjurkan setiap sholat itu untuk mandi kalau bisa. Tapi kalau enggak, ya dia wudu setiap sholatnya seperti biasa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah Ustaz, ibu mertua Ana hari ini akan operasi jempol kakinya. Karena ibu mengidap diabetes tinggi dan mengalami luka dan infeksi. Mohon doanya Ustaz. Beliau selama ini berpuasa full, namun qadarullah karena beliau sakit jadi tidak bisa puasa dan sedih mengenai puasanya. Apakah kami membayar fidyah atau ibu pada puasa? Mohon nasihatnya Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Iya, kita berdoa.
memohon kepada Allah Azza wa Jalla kesembuhan buat yang sakit di antara kita semuanya. Dan khususnya buat ibu dari penanya ini ya. Gimana nggak sedih jemaah ketika orang tahu dengan fadilah puasa. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalian berpuasa itu lebih baik buat kalian. Apalagi tadi kita membaca fadilah puasa, dijauhkan dari api neraka, perisai yang akan menyelamatkan, Allah yang akan memberikan balasan secara khusus. Terus kita nggak bisa puasa. Ya memang karena udzur, tapi tetap nggak puasa dia. Tapi orang yang nggak memandang balasan tadi biasa-biasa aja nggak puasa. Bahkan kadang-kadang nggak merasa berdosa. Ini meninggalkan bukan karena keinginan, menyesal. Tapi apa yang harus dilakukan? Jadi kondisi ibu dilihat. Kalau ibu memang sekarang saja nggak mampu karena sakit, tapi insya Allah mudah-mudahan nanti setelah sembuh mampu, berarti ibu mengkodoknya. Sampaikan kepada ibu, tenang ibu. Ibu akan tetap dapat fadilah puasa. Walaupun tidak di Ramadan nantinya. Ketika ibu sudah sembuh, ibu ganti dengan puasa. Kalau mampu. Tapi ada orang yang memang sudah nggak mampu. Ini yang baru bayar fidyah. Tapi insya Allah ibu masih mampu. Sehingga jangan bayar fidyah. Nanti dilihat. Setelah Ramadan, di bulan Syawal atau bulan-bulan lainnya. Ketika mampu, maka ganti dengan puasa. Tapi kalau dilihat ternyata memang kondisinya buruk dan tidak memungkinkan puasa, baru bayar fidyah. Tapi insya Allah ibu segera sembuh dan bisa berpuasa walaupun di luar Ramadan nanti sebagai qadha dari yang ditinggalkan. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakumullah khairan Ustaz. Selanjutnya Ummul Lasya, tafadhol. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Ustadz beserta keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Afwan Ustadz, saya mau izin bertanya. Pertama ini untuk sholat sunnah ya. Kalau misalkan sholat sunnah tahajud, kemudian kita melanjutkan sholat taubat, kemudian sholat hajat, itu boleh nggak ya Ustadz? Dan bagaimana untuk benefitnya atau fadilahnya? Dan saya bertanya lagi ini untuk khusyuk ini gimana cara supaya khusyuk dengan sholatnya, dan bagaimana tanda caranya Allah menerima taubat kita. Dan kedua, ini untuk khatam Quran untuk orang yang meninggal, apakah sampai atau tidak ke orang yang meninggal dan apa pahalanya begitu Ustaz? Masya Allah. Tunggu dulu, ini berapa pertanyaan ini ya? Yang pertama, sholat sunnah, sholat taraweh. Ditambah sholat taubat. Iya betul. Terus sholat hajat. Sholat hajat. Kan tarawih kan sebentar, setelah itu witir, tidur sebentar, kemudian bangun sholat tahajud. Sambung lagi taubat sama hajat begitu Ustaz. Nah, terus setelah itu? Iya. Terusnya ini untuk khatam Quran untuk orang yang meninggal dunia. Iya. Baik. Gitu. Ya, kemudian Ustadz ini saya kan mau nanya nih, saya kan single mom ya, saya kan bekerja untuk anak saya, sedangkan pekerjaan saya ini masih berbau riba di atas, masih termasuk perusahaan finance tapi syariah begitu. Sedangkan saya mau rencana berhenti, tapi sedangkan saya masih ada kebutuhan yang lainnya begitu. Saya jadi masih kayak bingung apakah saya harus lanjut ataukah saya mencari pekerjaan dengan passion saya seperti ini begitu, Ustadz. Dan yang terakhir Ustadz, apakah saya pernah dengar kajian Ustadz, dengar kajian yang lain, iya, apakah saya bisa bertemu dengan almarhum suami saya nantinya begitu Ustadz. Itu aja pertanyaan. Ya, Ustadz, terima kasih banyak Ustadz. Jazakallah khair. Masya Allah. Oh iya jamaah. Nih mana Ustadz Ogi ini? Ustadz Ogi, perlu disampaikan satu pertanyaan. Kalau nggak diborong nanti Ogi. Apa Ustaz? Siap. Barakallahu fikum ya. Kita harapkan kepada penanya, sebenarnya kita ingin harapannya semua pertanyaan itu bisa dijawab. Tapi mungkin nanti satu dulu ya, atau nanti ditanyakan kembali biar yang lainnya juga bisa bertanya. Maunya seperti itu. Baik, pertanyaan tadi tentang sholat. Yang pertama Rasulullah SAW menyuruh kita menjadikan witir itu sebagai penutup sholat malam. Jadi kalau yang sholat perempuan sholat di rumah,
umpamanya tarawehnya, dia berarti bisa witirnya diakhirkan. Apalagi tadi sudah punya niat mau sholat tahajud. Jadi diakhirkan nanti sholat witirnya. Malam bangun sholat tahajud, lanjutkan, nanti ditutup dengan witir. Jadi witir itu sholat penutup. Kemudian kalau bicara sholat taubat ini adalah sholat yang insidental ya, bukan rutinitas yang dikerjakan. Tapi sholat yang memang didasari keinginan bertobat dari dosa yang kita kerjakan. Ada satu dosa yang kita kerjakan, kita menyesal, kita sholat taubat 2 rakaat setelah berwudu, dan itu waktunya bebas. Kapan kita merasakan menyesali dan mau meninggalkan perbuatan itu, tatkala itu kita sholat taubat. Jadi bukan sholat rutinitas. Untuk penghapusan dosa, ya sholat kita yang kita lakukan 5 waktu itu pun adalah penghapusan dosa. Tapi taubat ini memang berkaitan dengan dosa besar ya, yang seorang itu hendak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun hajat ini adalah sama insidental, yaitu sholat sunnah biasa yang dilakukan tatkala ada masalah. Bisa jadi sholatnya itu sholat tahajud tadi. Kalau di waktu duha ya bisa jadi sholat duha. Memang dia punya hajat. Kata sahabat Nabi radhiyallahu anha, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Kalau beliau dirudung satu permasalahan, beliau larikan ke sholat. Allah juga mengatakan wasta'inu bis sabri was shalah. Kalian jadikan sabar dan sholat ini sebagai penolong kalian. Jadi kapan dilakukan? Ketika ada satu masalah. Larikan ke sholat. Kita ini kan kalau ada masalah curhat biasanya. Curhat di medsos, pasang status. Nih nasihat ana buat yang punya masalah. Mungkin kadang-kadang dia punya masalah sama fulan. Yang dia lakukan langsung bikin status. Ketika kau punya masalah sama fulan, yang kau lakukan adalah hamparkan senjata. Pasang statusmu sama Allah Azza wa Jalla. Biar Allah yang lihat statusmu. Kalau engkau sedang punya masalah. Itu. Kemudian pertanyaan yang kedua berkaitan dengan membaca Al-Quran. Apakah bacaan Quran ini bisa dihadiahkan kepada yang meninggal dunia? Masalah ini ada khilaf di antara para ulama. Karena memang tidak adanya hadis dari Nabi SAW yang menjelaskan secara khusus tentang bacaan ini. Kalau sedekah, ia akan sampai kepada yang meninggal dunia. Maka mungkin engkau membaca untuk dirimu Al-Quran Al-Karim, hatam untuk dirimu. Setelah itu engkau dengan bacaan Quranmu berdoa, meminta buat orang yang meninggal dunia. Namun sekali lagi, berkaitan dengan mengirimkan bacaan Quran ini, terjadi perselisihan di antara para ulama. Sebagian mengatakan sampai, sebagian tidak. Dan Al-Imam Syafi'i insya Allah termasuk yang mengatakan nggak nyampe. Al-Imam Ahmad termasuk yang mengatakan nyampe. Adapun berkaitan dengan pekerjaan, Innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Dan ketahuilah engkau bersama anakmu gak bakalan mati. Sampai sempurna rezekimu dan sempurna waktu hidup. Orang yang resign dari pekerjaan yang haram, dia akan takut. Gimana dengan anak-anak? Gimana sama anak? Allah yang akan kasih rezeki. Oh, Ustaz ngomong enak. Allah yang mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi kecuali Allah. Allah yang mengatakan itu. Dan Nabi menguatkan bahwasanya orang gak akan mati sampai rezekinya sempurna. Artinya ketika engkau keluar dari tempat kerja itu, lalu engkau, anak gak dapat kerjaan Ustaz. Berarti anak waktunya mati. Iya, kalau waktunya mati, engkau akan mati. Apakah orang-orang yang di PHK kemarin ini, pandemi ini, berapa juta manusia yang di PHK? Bukan riset. Di PHK. Artinya dia keluar itu bukan karena keinginan. Dan biasanya orang yang di PHK ini keluar dalam kondisi tidak siap. Orang yang resign biasanya memang udah siap gitu loh. Dia mau keluar karena ada pekerjaan lain, ada ini, itu, dia resign biasanya. Tapi sekarang ketika kau resign karena Allah Azza wa Jalla, Allah akan nanggung. Lebih lagi ditanggung sama Allah. Dan Allah akan kasih ganti yang lebih baik dari yang engkau lakukan. Yang kau milikin sekarang.
Adapun bertemu dengan yang meninggal dunia, insya Allah ketika engkau masuk surga dan suami masuk surga dalam kondisi engkau nggak nikah sama laki-laki lain, insya Allah Allah akan pertemukan. Hada wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz. Nah, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya untuk zakat fitrah. Apabila saya makannya nasi merah, apakah zakatnya juga harus berupa nasi merah? Syukran barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Ya, sebenarnya zakat fitrah itu nggak harus yang dimakan. Tapi makanan yang menjadi konsumsi masyarakat gitu. Kalau konsumsi masyarakat di sana, kalau nasi merah umpamanya dimakan sama mereka, ya engkau keluarkan nasi merah. Tapi kalau enggak, kau keluarkan nasi yang dimakan oleh masyarakat nggak apa-apa. Sebagaimana kalau yang dimakan oleh masyarakat itu daging, ya keluarkan daging. Kalau ikan umpamanya, seperti yang di kutub utara mereka makannya ikan. Masa zakatnya beras? Ya enggak, ya ikan juga. Maka kalau tadi dikatakan kau mau keluarkan nasi merah dan orang-orang makan hal itu. Karena jangan sampai orang makan nasi merah ini karena sakit. Atau karena ingin sehat. Kalau karena ingin sehat ya bukan karena sakit. Artinya jangan sampai nanti orang dikasih nasi merah, ya Allah ini nasinya orang sakit seperti itu. Ya akhirnya tidak dikonsumsi sama mereka. Karena tujuannya adalah bagaimana orang-orang itu makan, tidak minta-minta. Sedangkan kalau dikasih nasi itu, ternyata mereka nggak makan, maka nggak tepat pada waktu itu. Tapi kalau sekali lagi kalau mereka makan, ya engkau keluarkan yang kau makan. Barakallahu fikum. Yang penting adalah makanan yang dimakan dikonsumsi di masyarakat itu. Hada wallahu a'lam bishawab. Kalau nasi basmati gimana Jam? Hah, basmati orang-orang dikasih basmati nanti masak ini kok nasinya nggak rukun kan? Nasi basmati itu termasuk yang nggak rukun dia itu. Nah, gitu. Kemudian kami panggil Andi Mulyani. Kami ingatkan kembali ya untuk semua partisipan Zoom yang ingin bertanya sekarang pertama kami utamakan sesuai dengan tema dan tidak bertanya lebih dari satu pertanyaan. Kami ulang lagi, boleh kami persilakan pada semua partisipan Zoom untuk bertanya langsung pada Ustadz, ya. Tetapi utamakan sesuai dengan tema dan tidak lebih dari satu pertanyaan. Barakallahu fikum jami'an. Kemudian tafadhol Akh Andi Mulyani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Kok ini ukhti ini gimana Ogi ini? Nah, tafadhali. Nah, silakan Mbak. Ustaz, Ana mau tanya tadi kan ada penjelasan tentang doa yang tidak tertolak Ustaz. Nah. Salah satunya adalah doa orang tua Ustaz ya. Siap. Yang ingin Ana tanyakan bagaimana jika doa orang tua yang mungkin masih belum nyunah dan masih melakukan bid'ah. Contohnya seperti ini Ustaz. Doa orang tua yang tidak menginginkan anaknya menikah dengan yang sesama yang sudah nyunah. Terutama kami ini jauhan terus berbeda usia. Tapi insya Allah cocok karena kami sudah mulai paham sunnah. Nah itu bagaimana menyikapinya Ustaz? Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Nah, jamaah rahimakumullah. Kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan yustajabu lil abdi. Akan dikabulkan doa hamba itu. Ma lam yakun fihi itsmun wala qati'atun. Selama doanya itu tidak mengandung dosa dan pemutusan silaturahim. Sehingga doa orang tua pun kalau ternyata di situ ada unsur dosa, ada unsur kezaliman, maka anti nggak perlu takut. Karena ada orang tua yang nyumpain anaknya.
yang macam-macam. Ya kita berusaha ya minta sama Allah supaya Allah tidak mengabulkan doa orang tua kita ketika memang isinya dosa, isinya sesuatu yang tidak baik. Tentunya setelah anaknya berbakti sama orang tuanya. Kalau anaknya nggak berbakti sama orang tua mendoakan keburukan, maka itu doa dari orang yang dizalimi. Udah orang tua dizalimi lagi sama anaknya, maka Allah kabulkan doanya. Nggak jadi dosa doa keburukan itu. Karena Allah mengatakan la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima. Allah nggak suka tuh dengan doa-doa dengan ungkapan-ungkapan keburukan kecuali orang yang dizalimi. Dia punya hak. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dia dizalimi apa tidak Allah tahu tuh. Maka kalau ternyata doa orang tua itu memang anti tidak melakukan kezaliman sama orang tua ya. Anti adalah anak yang berbakti, insya Allah Allah nggak akan kabulkan doa yang isinya dosa dan pemutusan silaturahim. Tinggal sekarang nih anak-anak ya, anak-anak yang udah ngerti sunnah, tolong engkau semakin beradab, engkau semakin indah buat orang tua. Mungkin ada ketidakcocokan, tapi dalam bab muamalahmu kepada orang tua tahu engkau adalah anak yang paling berbakti. Walaupun dalam pemahaman agama mungkin ada yang nggak sesuai, tapi engkau orang yang paling mendoakan orang tua, yang paling berbagi sama orang tua, yang paling menghargai orang tua. Mijetin orang tuanya, pokoknya tunjukkan. Setelah engkau kenal sunnah, engkau adalah anak yang paling berbakti. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah Ustaz. Bukankah jika berpuasa malamnya berniat dahulu, namun bagaimana jika lupa berniat? Syukran Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, Masya Allah, ya ini diingatkan Ustadznya. Ustadznya kadangkala salah dan lupa. Ya berkaitan dengan tadi kita mungkin menyebutkan Rasulullah SAW kadangkala di pagi hari ya, tanya nggak ada makanan lalu beliau berpuasa. Ketika itu padahal malam nggak niat kan. Pagi hari masih tanya makanan. Maka gimana yang kayak gitu? Ini untuk puasa sunnah. Sedangkan untuk puasa Ramadan sudah kita bahas pada pertemuan awal bahwasanya Nabi SAW mengatakan man lam yubaitis siyama minal lail fala siyama lahu. Barang siapa yang di malam hari nggak niat puasa maka puasanya nggak sah ketika itu. Jadi untuk puasa Ramadan niatnya itu harus sebelum fajar terbit. Dan untuk puasa Ramadan juga diperbolehkan niat di awal Ramadan untuk full Ramadan. Jadi niatnya sebelum puasa. Dia sudah berniat di malam awal Ramadan untuk puasa sebulan penuh. Kecuali apabila puasanya terputus. Dengan haid umpamanya, dengan safar, dengan udzur. Lalu dia mau mulai puasa lagi. Maka harus niat baru lagi untuk selanjutnya. Dan niat itu adalah sesuatu yang di dalam hati kita. Jadi bukan dilafalkan dengan lisan kita. Adapun untuk puasa sunnah, maka diperbolehkan. Seperti tadi yang disebutkan, pagi-pagi memang belum makan apa-apa, tanya sama istri, ada makanan, kata istri, aduh, tadi penjual sayur nggak datang banget. Aduh ya sudahlah, anak puasa begitu. Maka pahalanya itu ditulis sejak dia niat tadi sebenarnya. Kalau niat mulai jam 8, ya udah mulai jam 8. Allah akan berikan pahala dan Allah akan jauhkan dari api neraka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya berkaitan dengan puasa. Saya sudah hampir 2 tahun ini berbaring karena sakit pasca operasi. 2 tahun lalu pas operasi itu di awal bulan puasa, hampir 2 minggu lebih, saya nggak puasa karena pemulihan pasca operasi. Cara bayar hutang puasanya gimana Ustaz dengan kondisi saat ini? Sampai saat ini belum bayar hutang puasa karena kondisi berbaring, nggak bisa jalan dan membayar hutang puasa yang udah lama karena disengaja. Jazakallah khairan. Tunggu Ogi, Afan Ogi. Dia ini sekarang kondisinya, dia punya utang tahun lalu. Iya, dia punya utang tahun lalu. Baik, kondisi dia sekarang masih sakit. Tahun ini bisa puasa?
masih sakit. Tapi puasa nggak tahun ini dia? Nggak disebutin. Belum, nggak disebut. Iya, soalnya dia kan bicara tahun lalu kan, bukan bicara kayaknya dia puasa tahun ini sudah. Mungkin kayak gitu ya. Nah, jamaah rahimakumullah, ini berkaitan dengan orang yang sakit ya. Kondisi orang sakit itu ada dua. Ada sakit yang diharapkan sembuh. Maka orang yang sakit diharapkan sembuh, dia mengqadha, mengganti puasa dengan puasa. Walaupun tadi pemulihannya lama, kadang-kala setahun, Ustaz, anak ini kata dokter insya Allah setelah setahun ini bakal balik. Tapi ada harapan dia sembuh, maka yang dia lakukan adalah mengqadha puasa dengan puasa. Mengganti puasa dengan puasa. Kemarin nggak sempat Ustaz, karena memang sakitnya belum ya seperti itu. Berarti sampai sekarang masih punya utang tahun lalu Ustaz. Gimana kondisinya? Ya dibayar puasa nanti. Kalau ada harapan engkau kembali pulih dan sehat. Kondisi kedua, nggak diharapkan sembuh. Artinya memang ya udah kayak gitu kondisinya. Ada orang yang harus minum obat tiap 3 jam umpamanya. Ada orang yang harus makan tiap 4 jam. Kalau enggak nanti akan parah sakitnya. Berarti udah nggak ada harapan dia untuk berpuasa. Ketika tidak ada kesembuhan buat orang yang seperti ini, maka dia bayar fidyah. Adapun tadi berkaitan dengan puasa yang ditinggalkan dengan sengaja. Yang pertama dia harus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah dengan bertobat ini tetap mengganti puasa? Jumhur ulama mengatakan iya. Dia wajib mengganti puasa dia. Yang dia tinggalkan dengan sengaja dulu. Ini jumhur ulama. Terus gimana kalau dia sakit sekarang kondisinya? Kalau kondisi dia nggak mungkin berpuasa, maka dia bayar fidyah. Tapi yang jelas jamaah, wallahu a'lam, diterima apa enggak itu nggak tahu kita. Karena dilaksanakan tidak pada waktunya. Dan ditinggalkan dengan sengaja. Maka hendaklah bertobat dengan taubatan nasuha. Semoga Allah mengampuni ibadah-ibadah yang diwajibkan, yang ditinggalkan selama ini oleh dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum Ustaz. Pak, kami panggil Muhammad Ansori Bekasi, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu. Barakallahu. Semoga Ustaz dan tim dan seluruh panitia dan kaum muslimin dalam kondisi sehat dan dijaga oleh Allah. Izin bertanya Ustaz, tadi Ustaz menyampaikan puasa itu akan mengendalikan syahwat. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengendalikan untuk rasa keinginan dalam kita kondisi berpuasa? Karena keinginan itu kita pengen ingin ini, ingin itu, tapi kita malah gelisah dan nestapa atas keinginan tersebut. Kayak inginnya halal apa haram, Muhammad? Keinginan yang halal, misalkan keinginan pengen ikutin kelas online ini, ikutin kelas itu, tapi malah kita yang tertekan gitu, Ustaz. Contohnya itu, Ustaz. Tertekannya afwan, Muhammad. Tertekannya bukan kenapa? Tertekan ya, Ustaz. Bukan tertekan ya, jadi kita kayak kerepotan sendiri gitu, Ustaz. Nah. Gitu. Gimana cara mengendalikan keinginan tersebut? Siap. Baik itu dalam kondisi puasa atau tidak berpuasa. Barakallahu fikum Ustaz. Wa fikum wa barak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 6 jamaah. Ini menunjukkan bahwa orang yang puasa itu semakin semangat. Iya. Jadi orang puasa itu bukan semakin lemas. Bahkan ada hormon-hormon yang menyebabkan dia bisa lebih fokus lagi. Nggak mikir. Kayak sekarang, Anda nggak mikir nanti siang mau makan apa. Anda biasa kajian ada air di sini yang selalu minum air. Kondisi puasa nggak ada. Makanya jarang orang puasa itu lupa makan. Kalau lupa makan itu Masya Allah jemaah. Rizik memang yang Allah berikan ketika dia lupa makan. Tapi bagaimana sekarang kita mengontrol keinginan kita, kemauan kita ini? Nah, muslim ini harus punya perencanaan. Sehingga dia nggak bingung. Contohnya, hari ini aku mau kajian di mana?
Wah, ada banyak kajian online Ustadz Fulan, ada banyak kajian nih. Aku kayaknya lihat temanya dong. Oh, ini kayaknya aku perlukan. Jadi yang diperlukan, yang diikutin. Karena bulan Ramadan ini ada waktu yang buat ngaji, yang buat baca Quran, baca tafsirnya. Maka hendaklah malam hari Muhammad itu sudah merencanakan. Besok mau apa? Sehingga keinginan yang macam-macam itu yang nggak masuk dalam perencanaan, ya udah, nggak ini dulu. Yang ini selesaikan dulu. Soalnya ada orang yang punya keinginan baca kitab. Kalau keinginan dia baca kitabnya itu nggak selesai-selesai. Baca kitab ini belum selesai, baca ini belum selesai, baca ini. Akhirnya nggak ada yang dia baca. Jangan sampai seperti itu. Sehingga direncanakan, kemudian usahakan istiqomah. Untuk target yang diinginkan. Karena kata Nabi SAW, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Maka jangan sampai kita berlebih-lebihan yang membuat akhirnya nggak ada yang dikerjakan nantinya. Seperti itu mungkin yang perlu dilakukan. Kemudian ada masalah yang namanya fiqhul aulawiyat. Fikih prioritas. Di antara rencana itu ada banyak amalan. Mana sih yang lebih utama? Sehingga itu yang dikedepankan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, Ustaz. Wa fikum. Kemudian kami panggil Akh Irsan Mubarok Mamuju. Akh Irsan. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Salam dari Mamuju, Sulawesi Barat. Masya Allah. Dari mana Mamuju? Mamuju yang kemarin sempat ada bencana? Iya Ustaz. Iya, di Mamuju ya? Gimana Iya. kondisi teman-teman di sana? Alhamdulillah Ustaz, sudah masuk. Masa transisi sudah membaik Ustaz. Kemarin apa? Banjir kan Mamuju kemarin kan? Gempa bumi Ustaz. Gempa. 6,2. Subhanallah ya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan dijaga semua antum di sana. Itu jadi peringatan buat orang-orang di sana. Jadi rahmat buat orang-orang yang beriman nanti. Nah, tafadhol. Apa yang mau ditanyakan ini? Saya bertanya Ustaz, tentang hukum dari musik ini Ustaz. Dari? Karena kan di masyarakat umum ini banyak yang tidak tahu tentang hukum dari musik itu. Jadi bagaimana hukum? Karena kan sebagian ulama ada yang mengatakan haram. Jadi bagaimana hukumnya jika mendengarkan musik yang bernuansa Islami di saat berpuasa Ustaz? Masya Allah. Nah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya jamaah. Ini pertanyaan yang menarik ya. Karena di bulan Ramadan ini semuanya dibungkus Islam. Sampai sinetronnya, filmnya, ininya, semua dibungkus Islam. Sehingga seakan-akan itu dari Islam. Orang di puasa pun mengatakan, oh ini kalau Ramadan nonton yang kayak gini nih. Kenapa? Karena ini Islami. Dengerin musik yang kayak gini nih. Karena ini Islami. Acara kayak gini. Semuanya dikatakan Islam. Agama kita datang untuk menyelamatkan manusia dari syahwat. Pintu-pintu neraka dibuka di luar Ramadan. Di bulan Ramadan ditutup. Tahukah apa sebenarnya yang mengantarkan ke neraka? Syahwat. Maka neraka itu dikelilingin dengan syahwat. Dengan kesenangan-kesenangan manusia. Sedangkan surga itu dikelilingin dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa. Nah, ini kita puasa sekarang. Nggak suka orang itu puasa. Dia kepinginnya makan, kepinginnya minum, kepinginnya menyalurkan syahwatnya. Tapi diajarin di bulan Ramadan ini, bukan hanya puasa perutnya, tapi pendengarannya puasa. Penglihatannya puasa, mulutnya juga puasa. Tapi bicara musik, memang kita akan terus mendengarkan perselisihan yang terjadi di antara para ulama.
Ada sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak boleh. Yang membolehkan, ya mungkin mereka punya beberapa kriteria. Yang melarang, sudah semuanya terlarang. Kecuali rebana yang diperbolehkan ketika lebaran atau ketika sedang pernikahan. Kalau Anda melihat orang awam ini kan tidak faham dalil kadangkala. Dia apa kata gurunya? Maka kalau bicara apa kata gurunya, sesungguhnya Al-Imam Syafi'i mengharamkan musik. Beliau pun menjelaskan dalam kitabnya bagaimana kita menghadapi alat-alat musik. Kemudian Al-Imam Malik. Kemudian Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Ahmad. Imam yang 4 ini mengharamkan musik. Kalaupun ada imam di luar imam yang 4 ini, betul ada. Kita nggak bisa tutup-tutupin. Memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Tapi perbedaan yang lemah sebenarnya. Ketika melihat hadis-hadis Nabi SAW. Dan di bulan Ramadan ini, coba antum, sebagaimana antum berpuasa meninggalkan makan dan minum, antum puasa ninggalin musik. Mampu antum. Makan aja antum tinggalin, mampu. Minum yang kebutuhan hidup antum tinggal mampu. Kenapa? Musik kebutuhan. Bukan. Maka perlu kemauan untuk meninggalkan. Maka momentum Ramadan ini adalah momentum untuk berpuasa meninggalkan musik. Dan setelah Ramadan, insya Allah antum tinggalkan selama-lamanya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Selanjutnya Akhfadlul Rahman Ihsan, tafadhol. Akhfadlul. Bu Oki Rizkiana, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik Ustaz. Ayakumullah. Izin bertanya Ustaz, ini tadi saya yang tanya lewat melalui chat yang pasca operasi 2 tahun yang lalu itu Ustaz. Oke, siap. Masya Allah. Tafadhal. Gimana kondisinya sekarang? Sekarang sih masih sakit. Jadi saya mau lanjutin pertanyaan tadi aja Siap. Ustaz ya. Antum Ana mau tanya, tadi yang Ana tanyakan belum dijawab itu. Apakah antum udah puasa Ramadan sekarang? Ana puasa Ustaz sekarang. Maksud saya gini, kondisi saya kan nggak bisa jalan gitu. Jadi saya kalau mau sorry itu harus minta bantuan gitu Ustaz. Gitu. Jadi saya bingung apa? Kalau mau gantinya gimana gitu di hari biasa gitu Ustaz. Tapi tunggu, antum butuh bantuan untuk ambil makanan ke kamar gitu Ustaz. Siap. Ya. Tapi ini juga mau tanya berkaitan tentang sholat Ustaz, boleh Ustaz ya? Nah, tafadhol. Nah, jadi ini kan saraf rasa saya kan dari perut ke bawah itu nggak ada Ustaz ya. Jadi buang air besar, kecil sama angin itu nggak kerasa gitu Ustaz. Nah, jadi pada saat sholat itu kan saya nggak tahu ya, apakah saya buang air, apa saya buang angin, itu gimana hukumnya Ustaz ya, karena kondisi kayak gini. Nah, itu selalu atau ada waktu-waktu tertentu? Saraf rasanya udah hilang semenjak operasi Ustaz. Jadi rasa ingin buang air gitu nggak ada gitu. Jadi udah aja gitu loss. Loss gitu ya? Ya, jadi pakai kateter gitu Ustaz, alat buang air kecilnya. Nah, tapi kalau untuk air besar masih kerasa? Sama juga. Buang angin juga. Sama ini Ustaz, kondisi ini kan kiblat saya kan membelakangi kiblat nih, posisi tidurnya gitu Ustaz, baringnya. Itu gimana Ustaz? Antum kiblat di situ, kepala antum di sebelah situ? Iya, ngebelakangin gitu, ngebelakangin posisi kiblat. Artinya kepalanya di arah kiblat? Di belakangnya, ke belakang gitu. Tunggu, kakinya antum ngadep kiblat? Kaki ngadep belakang, ngadep ke sana kebalik kanan gitu maksudnya. Iya betul, iya. Berarti kepalanya yang ada di kiblat ya. Kakinya menghadap ke arah timur. Kakinya ke arah timur. Iya Ustaz.
Lah bas. Tahur insyaallah. Tapi antum untuk puasa kuat sebenarnya kan? Hanya masalahnya Masalah fisik aja karena masalah dikatakan mungkin lumpuh ya Ustaz. Gitu Ustaz. la bas tahur. Syafakillah. Syafakallah, semoga yang antum rasakan sekarang itu sebagai pengangkat derajat antum. Amin. Ada derajat-derajat tinggi di surga yang nggak bisa diraih kecuali dengan kesabaran. Barakallahu fikum. Nah, mahibati fillah, mendengar cerita dari saudara kita ya, semoga Allah menyembuhkannya. Kita jadi banyak-banyak bersyukur sama Allah. Kita ini selalu ngeluh. Tangannya kena duri, aduh. Sudah satu kampung tahu dengan statusnya. Dia masalah dikit nih, kehilangan rasa. Subhanallah. Tapi bicara puasanya, tetap berusaha untuk mengganti puasa dengan puasa karena antum mampu. Tinggal tentang bagaimana berbukanya, bagaimana sahurnya yang mungkin tadi perlu bantuan orang lain. Perlu dipersiapkan insya Allah. Kalau antum merencanakan dengan baik, antum bisa siapkan di tempat antum kurma paling tidak. Karena itu sudah cukup untuk sahur ya. Sahur itu nggak harus makan yang wah gitu ya. Nabi SAW menyuruh kita sahur walau jur'atama, walaupun seteguk air, itu pun sudah cukup buat sahur. Tapi kalau memang ada yang membantu mengambilkan makanan, alhamdulillah. Intinya bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan antum. Sampai mana batasan kemampuan antum, di situ Allah akan menghisap antum kelak pada hari kiamat. Begitu pula dengan sholatnya tadi. Usahakan sholat itu dalam kondisi baru dibersihkan. Artinya ya pampasnya baru, kateternya memang udah, kateter memang nempel ya, mungkin seperti itu. Jadi usahakan memang dalam kondisi sucian. Setelah itu sholat. Mau keluar apa ini itu nggak tahuan, memang sudah selesai. Artinya yang itu akal antum nggak ada di sana. Sedangkan orang ketika akalnya nggak ada, itu nggak dihisap. Untuk yang akalnya memang nggak bisa mengontrol dia. Akalnya dia nggak bisa menahan kencing atau apa. Tapi sebelum sholat dia berusaha untuk semaksimal mungkin. Setelah itu serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ada waktu-waktu kalau antum tahu waktu-waktu kapan buang air, maka usahakan setelah buang air itu antum baru sholatnya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan antum. Semoga Allah memberikan kesembuhan dan semoga kita pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Nah, bagaimana dengan wanita yang hamil dan menyusui? Apakah mereka harus membayar fidyah dan mengqadha puasa yang tertinggal, ataukah cukup yang dengan membayar fidyah saja? Gimana? Wanita yang hamil? Wanita yang hamil dan menyusui. Apakah cukup harus membayar fidyah dan mengqadha puasa atau cukup membayar fidyah saja? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Nah, ini pertanyaan sebelum terakhir. Berkaitan dengan wanita yang hamil dan menyusui. Wanita yang hamil dan menyusui sama-sama diwajibkan berpuasa. Keduanya wajib berpuasa. Tinggal kalau nggak mampu berpuasa, baru dia nggak puasa. Karena ada perempuan yang menyusui, alhamdulillah nggak ada masalah buat dia, nggak ada masalah buat anaknya. Terus gimana? Ya wajib puasa. Tapi Ustaz lemes, ya biasa, lemas-lemas sedikit tuh semuanya lemes. Yang nggak nyusui juga lemes gitu. Apalagi yang nyusui. Jadi kalau dampak kepada dirinya itu dampak yang wajar, yang normal, ya nggak ada masalah. Artinya tidak membahayakan, tidak mengkhawatirkan untuk anak dan dirinya, dia wajib puasa. Tapi kalau khawatir akan membahayakan, karena memang betul gitu loh. Anaknya kalau dia berpuasa, sampai cerita kalau nggak salah yang Ibnu Umar atau Ibnu Abbas, anda lupa,
budak perempuannya itu ketika dia memang dia lemah baru disuruh berbuka gitu. Tapi awalnya puasa. Jadi ada usaha untuk berpuasa lalu melihat engkau termasuk yang mampu atau tidak mampu. Kalau ternyata memang nggak mampu atau bahkan membahayakan, maka berbukalah engkau. Ketika berbuka, apa yang harus dia lakukan? Ada dua pendapat para ulama. Yang pertama, mewajibkan qadha. Yang mewajibkan qadha ini jumhur ulama dari imam yang 4. Di antara mereka ada yang mewajibkan qadha plus fidyah. Qadha plus fidyah. Kalau dia hanya takut dengan dirinya, maka dia hanya qadha saja. Tapi kalau dia nggak khawatir sama diri, tapi khawatir sama anaknya, maka qadha plus fidyah. Pendapat kedua yang dinisbatkan kepada Abdullah bin Abbas sama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma cukup bayar fidyah saja. Tapi wallahu a'lam bishawab, ana melihat lebih berhati-hati mengqadha puasa tanpa fidyah. Cukup mengqadha puasanya ketika mampu. Ketika nggak mampu, ya ada orang ya seperti nggak mampu saat karena lemah kondisinya ini itu. Ya ditunda nanti cari waktu yang untuk mampu. Mungkin orang ada masa-masa dia lebih nyaman musim dingin umpamanya, kemudian lagi weekend nggak kemana-mana, sehingga dia bisa berpuasa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kita ke pertanyaan terakhir. Kembalikan ke pertanyaan terakhir kami panggil Umum Nur, tafadhali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Naam. Semoga Ustaz dan umat Islam selalu diberkahi ya Ustaz. Allahumma amin. Allahumma amin. Ustaz, ini saya mau bertanya perihal yang puasa ini kan untuk menahan seperti yang tadi tanya menahan untuk keinginan yang kita dilarang gitu loh Ustaz. Misalnya ada orang yang gimana ya saya ceritanya. Jadi membuat kita jadi berbicara tentang orang itu gitu loh Ustaz. Padahal diri kita tuh sebenarnya udah nggak pengen tapi dimunculin lagi, itu bagaimana menahannya Ustaz? Jadi kayak jadi seperti gibah gitu loh Ustaz. Nah. Tapi misalnya kita ceritanya tapi ke suami gitu loh Ustaz. Perihal orang tersebut dan justru orang tersebut juga berbicara kita. Jadi saling ngomongin jadi. Enggak, bukan. Jadi misalnya ada saudara gitu nih cerita, saya berusaha untuk menutup gitu. Jadi saya nggak mau ini menutup pintu untuk membuka, tapi dengar lagi gitu. Jadi saya ceritanya ke suami gitu. Kan itu saya itu gimana ya Ustaz supaya bisa jadi menceritakan tentang orang itu ke suami gitu. Iya, walaupun kondisinya memang betul gitu. Kondisinya betul, tapi meminimalisir. Yang kedua boleh tujuan nyeritakan itu sama suami apa? Apa ya? Jadi kalau sekedar ngomongin aja gitu. Enggak, jadi kalau diceritain kan case-nya jadi panjang nih Ustaz. Jadi misalnya gini, untuk minta saran sih, ini harusnya gimana ya gitu. Gitu. Siap. Terus yang kedua Ustaz, bagaimana cara kita untuk mendidik anak kita untuk berpuasa. Kan anak umurnya kan dia masih TK gitu Ustaz ya, dia masih, tapi saya didik untuk berpuasa dan kadang-kadang suka ngegodain gitu loh Ustaz sama kakaknya kan puasa SD. Jadi minum gitu-gitu loh Ustaz, dan kakaknya tuh kadang-kadang suka pengen tapi saya melarang. Itu gimana dalam batasnya sampai batas mana gitu loh Ustaz, saya mendidik mereka gitu. Itu aja Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, Masya Allah jemaah, ya bicara ghibah ini, kita itu kadang-kala punya kebiasaan lama sebelum Ramadan. Kebiasaan lama itu yang dengan Ramadan ini dilatih kita untuk ngurangin dan kalau bisa meninggalkan. Kalau dikatakan tadi ngobrol sama orang lain, lagi ngomongin orang, maka kita segera untuk meng-cut dia. Kita lagi puasa nih ya. Atau kita alihkan pembicaraan kepada yang lainnya. Sehingga nggak jadi tuh ngomongin orang. Ini salah satu cara.
yang cara paling benar ya kita sampaikan nasihat, udahlah. Kalau memang engkau nggak suka sama fulan mungkin melakukan seperti itu, fadhol engkau nasihat dia. Jadi kita memberikan arahan kepada kawan kita untuk ngasih nasihat. Ketika anti menceritakan kejadian itu sama suami untuk minta solusi, kalau bisa tanpa menyebutkan namanya. Kalau suami nggak tahu, Pak Fulan, nih kita gimana sih menghadapi kayak gini? Seperti anti cerita sama anak nggak tahu siapa Fulana yang anti maksud. Kalau anti cerita macam-macam pun anak nggak tahu. Yang penting kan solusi atau sikap yang benar dari kejadian ini. Itu yang terpenting. Tapi kalau enggak, yang ada cuma curhat sama suami tanpa ada solusi, hanya ngomongin keburukan orang itu, jangan. Nanti tahan diri, udah jangan cerita sama suami. Nanti berusaha untuk dia mendoakan orang itu, apalagi selama ini nggak ada solusi, yang ada cuma ngomongin dia. Tapi kalau ada solusi dari suami, alhamdulillah nggak ada masalah. Kita menanyakan tentang apa sikap yang harus kita lakukan. Dengan minta fatwa sepertinya, itu nggak masalah. Adapun untuk anak-anak yang masih kecil, ya kita ajarin dia nggak puasa. Dengan kita katakan nggak puasa, tapi kalau makan nggak boleh di depan orang puasa. Ini penjelasan yang mungkin mudah buat mereka. Karena udah nggak puasa, dosa nantinya. Kalau godain yang sedang berpuasa. Ya. Ini harapan anak-anak jadi paham. Kemudian juga ibunya ketika makan itu usahakan makan. Yuk makan di sini. Supaya nggak gangguin kakaknya. Sehingga dia benar-benar menghormatin orang yang berpuasa itu. Tapi memang yang namanya anak-anak harus sabar. Kakaknya juga disabar-sabarin menghadapi adiknya. Karena anak merasakan bagaimana di rumah ini juga sama tuh anak-anak yang nggak puasa godain kakaknya. Yang puasa sampai kakaknya nangis-nangis kepingin berbuka. La haula wala quwata illa billah. Ya itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke Ustaz Ogi. Jazakumullah khair. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami sampaikan pada Ustaz kami, Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMA Hafizahullah Ta'ala beserta grup SRB yang telah meluangkan waktu untuk kami pada pagi hari ini. Semoga kajian ini dapat bermanfaat bagi kita semua di kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak. Kemudian kami mohon maaf pada semua partisipan yang pertanyaannya belum tersampaikan dan mungkin ada yang resen terus. Kemudian kami tidak panggil namanya karena sempitnya waktu dan jumlah pertanyaan yang masuk ke kami sangat banyak. Baik, kami cukupkan kajian pada pagi hari ini. Barakallahu fikum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya manfaat.